Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kita akan belajar lagi mengenai matematika. Kali ini Bapak akan membahas mengenai jenis-jenis pecahan. Kita mulai saja ya. Jenis pecahan ada 4. Kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ini terbagi menjadi 2. Ada pecahan murni dan ada pecahan tidak murni. Nah, kalau pecahan murni, pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut, tetapi pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Nah, contohnya 1/3, 5/9. Nah, sedangkan 13/6 ini adalah pecahan biasa yang tidak murni. Artinya, sekalian lihat di sini, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, ini disebut pecahan biasa yang tidak murni. Oke, di antara keempat contoh ini pecahan biasa murni, pecahan biasa murni, dan pecahan biasa tidak murni, sedangkan ini pecahan biasa murni. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan lagi, ada pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas 2 bagian, yaitu ada bilangan asli dan yang keduanya adalah pecahan biasa. Contoh-contohnya ada 4, 3/7, lalu 1, 1/2, 7, 2/5, dan yang terakhir adalah 12, 2/9. Oke. Dan yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal ini biasanya merupakan atau penyebutnya yang memiliki bilangan kelipatan 10, bisa 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya 0,45 itu karena angka di sini ada 2 angka di belakang koma, maka ini sebetulnya adalah 45/100. Jadi nolnya ada 2 angka di sini, berarti nolnya ada 2. Lalu ada 0,3. Nah, karena ini ada satu angka, yaitu angka 3 saja, maka jika dijadikan pecahan ini berarti 3/10. Lalu 0,15 ini berarti 15/100. Dan yang terakhir 0,7 itu berarti 7/10. Nah, biasanya ini per 10, dijadikan per 10 bisa, atau dijadikan per 100 juga bisa, per 1000 juga bisa, tapi rata-rata kebanyakan 0/10. Kita perhatikan contohnya, 1/10 sama dengan 0,1. Sedangkan 7/10 sama dengan 0,7. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi ke pecahan persen yang terakhir. Pecahan persen ini merupakan pecahan yang penyebutnya adalah 100 atau per 100 biasanya. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat ya. Oke. Nah, persen biasanya disimbolkan dengan sebuah lambang seperti ini. Iya, 0/0 ya di sini maksudnya. Jadi 10%. Atau ada 25%, 80%, atau 75%. Nah, biasanya ini per 100 ya, dan memang harus per 100. Oke, contohnya 10/100 sama dengan 10%, seperti itu. Atau 75/100 sama dengan 75%. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita akan langsung kepada mengubah ke bentuk desimal, mulai dari pecahan biasa ya. Oke, contohnya nih, 4/5, maka dijawabnya 4/5 dikali 2/2 dijadikan per 10, sehingga 8/10. Ingat, kalau 5-nya dijadikan 10 untuk dikali 2, maka 4-nya juga harus dikali 2, sehingga 8/10 sama dengan 0,8. Contoh berikutnya seperti ini, kalau penyebutnya tidak bisa dijadikan per 10, maka 1/4 itu sama dengan 1 dibagi 4. Kalian boleh menggunakan kalkulator, 1 dibagi 4 itu sama dengan 0,25. Nah, bagaimana prosesnya? Seperti ini ya. Oke. Nah, 1 dibagi 4 itu nggak bisa, makanya diberikan 0, sehingga menjadi 10.
20, disimpan nolnya di sini. Nah, 4 dikali berapa yang mendekati angka 10, yaitu 4 kali 2, hasilnya ada 8. Nah, 10 diambil 8, sisa 2, kasih 0 lagi, sehingga jadi 20. 4 kali berapa yang hasilnya 20? Ya tentu saja dikali 5, sehingga 20 diambil 20 sama dengan 0. Maka di sini 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk persen? Nah, ini sangat gampang sekali ya. 24% maksudnya sama dengan 24 per 100. Maka menjadi desimalnya adalah 0,24. Sangat mudah ya. Nah, bagaimana dengan pecahan campuran? 2 1/4 kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, maka hasilnya seperti ini. Ingat rumusnya 4 dikali 2 ditambah 1 ya. Jadi lihat lagi di sini, 4 dikali 2 ditambah 1, maka hasilnya sama dengan 9. Maka jadi pecahan biasanya adalah 9/4. Baru kita akan berubah menjadi bentuk desimal. Nah, 9/4 kita jawab ya, sama dengan 9 dibagi 4, yaitu 2,25. Kalau tidak percaya silahkan menggunakan kalkulator atau boleh mendikotet dengan bentuk kurung. Kita lanjutkan, pecahannya kita rubah ke bentuk persen. Yang pertama, kita pecahan biasa dulu. Pecahan biasa 4/8. Oh, ini harusnya 8 ya, salah mengetik ini. Jadi 4/8 dikali, bagaimana caranya menjadi 100? Maka dikali 12,5. Kalau 8 ini dikali 12,5 sama dengan 100, maka 4-nya juga harus dikali 12,5. Maka 12,5 kali 4 sama dengan 50. Jika sudah per 100, maka kita tinggal alihkan 50%. Lanjut lagi, lalu bagaimana dengan pecahan biasa, pecahan campuran? Nah, contohnya seperti ini. 1/20 kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Rumusnya adalah 20 dikali 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 21/20. Maka 21/20 kita rubah menjadi 100. Caranya dengan dikali 5. Jika 20-nya dikali 5 sama dengan 100, maka 21 pun harus dikali 5, sehingga totalnya 105/100. Jika dirubah menjadi persen, 100-nya berubah menjadi lambang persen, jadi 105%. Nah, begitu ya, mudah sekali. Nah, kalau dalam bentuk desimal, kita rubah menjadi persen, wah gampang sekali nih. Contohnya seperti 0,3, kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/10. Maka 3/10 untuk penyebutnya kita rubah menjadi 100, maka 10 kali 10. Nah, jika yang penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya juga harus dikali 10. Sehingga 10 kali 10 100, 3 kali 10 sama dengan 30. Nah, sudah per 100 kan? Nah, kita langsung rubah saja 30%. Gampang ya? Nah, bagaimana kalau yang 2,45 nih? Nah, 2,45 ini karena angka di belakang komanya ada 2 angka, yaitu 4 sama 5, berarti pernya juga 100. Sehingga 245/100. Kita langsung saja karena ini udah per 100, sehingga 245%. Gampang ya? Oke. Nah, bagaimana kalau mengubah ke bentuk pecahan biasa? Gampang sekali. Misalnya seperti pecahan desimal nih, 0,9 itu sama dengan 9/10. Maka jawabannya otomatis 9/10. Begitu ya? Nah, bagaimana kalau 1,2? Ini 1,2 karena angka di belakang komanya hanya satu angka, maka ini berarti 10 ya. Berarti 12/10. Maka jawabannya adalah 12/10. Bagaimana dengan 12%? 12% artinya 12/100. Maka pecahan biasanya adalah 12/100. Gampang ya? Oke. Nah, bagaimana dengan pecahan campuran? Gampang saja. Tinggal 5 dikali 2 ditambah 1. 5 dikali 2, 10. 10 tambah 1 sama dengan 11. Penyebutnya tetap tidak akan berubah jadi 5. Maka jawabannya adalah 11/5. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.
Eh, kalau misalnya masih agak sulit, boleh diulangi kembali dari video pertama, dari awal video. Nanti kalian bisa pahami sedikit demi sedikit. Boleh di-pause untuk memahaminya. Atau kalau mengalami kesulitan, silahkan WA ke guru kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.